Jika Anda adalah orang terpintar di kelompok Anda akan hancur. Di balik setiap orang sukses, ada jaringan sekutu strategis. Mereka membantu mereka menjadi kaya, tetap kaya, membuat langkah-langkah cerdas, dan memberi mereka kejernihan mental. Inilah orang-orang yang tidak dapat hidup tanpa orang kaya, dan kebanyakan orang bahkan tidak pernah bertemu satupun dari mereka. Jadi, mari kita ubah itu. Selamat datang di Alux. Nomor 1, mentor. Orang pintar seringkali tetap bangkrut karena mereka menghabiskan terlalu banyak waktu di kepala mereka sendiri dan terlalu sedikit waktu di dunia nyata. Mereka membuat rencana, mengulangi rencana tersebut, memikirkan tujuan-tujuan besar. Mereka bahkan memvisualisasikan diri mereka melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak pernah benar-benar melakukannya. Begini, tanda kecerdasan yang sebenarnya adalah mendapatkan apa yang Anda inginkan dari kehidupan. Dan mendapatkan apa yang Anda inginkan menyiratkan bahwa Anda benar-benar keluar sana dan mendapatkannya. Ini adalah jenis percakapan yang akan dilakukan seorang mentor dengan Anda. Kami belum pernah bertemu individu sukses yang tidak memiliki mentor. Ini adalah orang yang telah menempuh jalan yang Anda lalui. Mereka telah melihat bahaya yang ada di depan dan mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk mencapai sisi lain. Seorang mentor membangunkan Anda sebuah terowongan yang langsung menembus Gunung Bodong. Dan ketika Anda mencapai lembah keputusasaan, mereka sudah menunggu Anda di sana dengan sebuah jembatan. Mereka dapat menyelamatkan Anda dari percobaan dan kesalahan selama puluhan tahun dan kesalahan senilai ratusan ribu dolar. Dan mungkin kesalahan termahal yang dapat Anda buat adalah ketidaktahuan. Lebih khusus lagi, jenis ketidaktahuan yang terasa seperti jenius. Anda pikir Anda tahu lebih banyak daripada yang sebenarnya. Anda pikir itu lebih mudah daripada yang sebenarnya. Anda terjun dengan keyakinan yang tidak diperoleh hanya untuk melihat impian Anda hancur ketika Anda menabrak tembok pertama. Itulah sebabnya kebanyakan orang gagal tepat setelah mereka memulai. Anda lihat, seorang mentor menjembatani kesenjangan antara bagaimana Anda berpikir sesuatu seharusnya bekerja dan bagaimana hal itu benar-benar bekerja. Mereka menunjukkan kepada Anda sebuah cermin dan pantulannya bukanlah siapa Anda, tetapi siapa Anda nantinya. Seorang mentor dapat menjadi suara dalam podcast, kalimat dalam buku, seseorang yang bahkan belum pernah Anda temui secara pribadi. Bentuknya tidak penting, perubahan dalam pemikiranlah yang penting. Orang miskin tidak memiliki mentor. Mereka punya influencer. Mereka diberitahu apa yang harus dibeli, cara berpakaian, apa yang harus dipikirkan tentang hal-hal yang sebelumnya tidak mereka pedulikan. Mereka terlalu banyak dipengaruhi dan kurang mendapat bimbingan. Orang-orang yang punya mentor tahu cara berkreasi. Orang-orang yang punya influencer tahu cara meniru. Nomor 2, si pengoptimal. Gue suka pakai kerombeng karena cuan banget. Transfer top up, semua gratis, nggak ada admin. Nomor 2, si pengoptimal. Sekarang, orang miskin mengelilingi diri mereka dengan teman-teman minum, dan satu-satunya hal yang mereka optimalkan adalah cara mabuk secepatnya dengan uang sesedikit mungkin. Itu adalah jalan keluar yang dirancang untuk melarikan diri dari kekacauan kehidupan sehari-hari mereka. Di atas, permainannya sangat berbeda. Performa tinggi membutuhkan struktur untuk mempertahankannya. Energi tidak akan tetap tinggi begitu saja secara tidak sengaja. Fokus tidak akan menajam dengan sendirinya. Orang-orang di atas tidak hanya mengandalkan disiplin saja. Si pengoptimal melangkah ke ruang itu. Mereka menghilangkan hambatan. Mereka memperhatikan kelelahan sebelum itu terjadi. Mereka memperhatikan hal-hal yang bahkan tidak disadari oleh kebanyakan orang yang merendahkan mereka. Kualitas tidur, perhatian yang teralihkan, residu emosional, lingkaran stres yang tersembunyi. Pekerjaan mereka tidak terlihat sampai akhirnya tidak terlihat. Efeknya terlihat dari lebih sedikit kesalahan langkah, pemulihan lebih cepat, eksekusi lebih konsisten. Tidak ada yang mencolok, hanya hasil yang solid dan dapat diulang di bawah tekanan. Atlet memiliki pelatih dan tim pemulihan. CEO memiliki pelatih performa. Orang kreatif memiliki produser yang melindungi zona kreatif. Anda lihat, menjadi bugar membutuhkan dedikasi dan komitmen selama beberapa bulan. Menjaga kebugaran selama bertahun-tahun, itu adalah permainan yang sama sekali berbeda. Ketika Anda melihat diri Anda sebagai aset, Anda berinvestasi dalam pemeliharaan. Anda tidak mengoptimalkan karena Anda lemah, Anda mengoptimalkan karena Anda berharga. Dan Anda tidak dapat menyia-nyiakan nilai itu dengan mendedikasikan waktu dan energi yang sama untuk semua hal yang perlu Anda lakukan. Beberapa hal dalam hidup Anda lebih penting daripada yang lain. Hal-hal itu lebih memengaruhi karir, bisnis, atau hubungan Anda. Dan yang lain terasa mendesak tetapi tidak benar-benar mengubah apapun dalam jangka panjang. Jadi, Anda memerlukan alat untuk membantu Anda mengoptimalkan apa
yang paling penting. Dan itulah tepatnya mengapa kami merancang aplikasi Alux. Aplikasi ini akan membantu Anda mengenali perbedaan antara apa yang paling keras dan apa yang paling penting. Jadi, daripada memiliki 20 hal dalam daftar tugas dan membaginya secara acak, Anda akan belajar untuk fokus pada 3 hal terpenting tanpa panik memikirkan 17 hal lainnya. Karena sejujurnya, jika Anda melakukannya dengan benar, sisanya tidak akan terlalu penting. Jadi, jika Anda menginginkan kejelasan keputusan, kemampuan untuk melihat apa yang layak Anda perhatikan dan apa yang tidak, secara harfiah di ujung jari Anda, maka unduh aplikasi Alux dari App Store. Pindai kode QR ini dan Anda akan mendapatkan diskon eksklusif yang telah kami buat untuk Anda hanya dengan menonton video ini. Anda yang menonton ini memberitahu kami bahwa Anda serius untuk mengelilingi diri Anda dengan berbagai alat untuk meraih kesuksesan. Dan kami ingin memberi Anda dorongan di sana. Jadi, unduh aplikasinya, pindai kode QR itu, dan Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan. Dan berbicara tentang dorongan, orang kaya berikutnya yang tidak dapat hidup tanpanya adalah nomor 3, penghubung. Sekarang, orang miskin mengumpulkan teman-teman yang membuat mereka merasa nyaman dan aman. Obrolan grup mereka penuh dengan TikTok Reels. Percakapan tidak berkembang, kontak tidak bertambah. Itu adalah lingkaran tertutup dari keakraban, dan tidak ada yang tumbuh dalam lingkaran itu. Anda lihat, lingkaran sosial Anda menghasilkan pengaruh dan peluang. Apa yang Anda yakini mungkin seringkali merupakan cerminan dari harapan orang-orang di sekitar Anda. Peneliti Harvard telah menunjukkan bahwa pengaruh menyebar melalui jaringan Anda hingga 3 derajat pemisahan. Dengan kata lain, Anda dipengaruhi oleh teman dari teman Anda. Jika mereka mendapat kenaikan gaji, menurunkan berat badan, atau menjadi lebih bahagia, secara statistik hal itu meningkatkan peluang Anda untuk melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya orang kaya memiliki banyak koneksi dan koneksi tersebut bertindak sebagai pengganda. Jika jaringan Anda percaya bahwa kesuksesan adalah hal yang wajar, Anda mulai bertindak seolah-olah kesuksesan tidak dapat dihindari. Jika jaringan Anda penuh dengan orang-orang yang terjebak dalam mode bertahan hidup, Anda cenderung menekan ambisi untuk tetap diterima. Orang kaya adalah penghubung di antara mereka sendiri. Mereka memanfaatkan diri mereka sendiri untuk menciptakan peluang dan menyebarkan ide-ide bagus. Kiat bonus di sini, jika Anda ingin menjadi bagian dari orbit mereka, Anda harus menawarkan sesuatu yang jelas, berharga, presisi, dan menonjol. Bangun hal-hal yang berfungsi dan tunjukkan konsistensi. Tunjukkan dengan jelas apa yang menjadi keahlian Anda dan lebih mudah bagi orang lain untuk menjamin Anda. Jika Anda ingin orang lain terhubung dengan Anda, buatlah sesuatu yang tidak dapat disangkal bagusnya. Jika Anda ingin orang lain terhubung dengan Anda, buatlah sesuatu yang tidak dapat disangkal bagusnya. Nomor 4 adalah tangan kanan. Sekarang, akan tiba saatnya ketika ada terlalu banyak hal di papan tulis yang dapat diserap oleh satu orang dalam 24 jam. Anda akan merasa lelah dalam mengambil keputusan. Terlalu banyak hal yang harus dipikirkan dan dijalankan pada saat yang bersamaan. Anda tidak dapat terobsesi dengan detail jika Anda juga perlu menangani setiap kesalahan yang terjadi. Siapapun yang ingin berkembang melampaui tindakan solo pada akhirnya akan menemui hambatan ini. Itulah sebabnya orang kaya mendatangkan tangan kanan lebih awal. Anda membutuhkan seseorang untuk mengeksekusi selain Anda. Ketika Anda bangkrut, masalah Anda sederhana, bukan? Anda membayar sewa, membeli makanan, mencoba menabung. Namun begitu Anda mulai menghasilkan uang sungguhan, waktu Anda terbagi antara melindungi apa yang telah Anda bangun, mengembangkannya, dan menyaring semua kebisingan yang ditimbulkan oleh kesuksesan. Jadi setiap jam menjadi mahal. Mereka pada dasarnya seperti tiruan Anda. Mereka berpikir seperti Anda, sehingga mereka dapat menggantikan Anda dalam rapat ketika Anda memiliki jadwal yang padat. Jika Anda tidak ada di sana, mereka dapat mengambil tindakan yang sama seperti yang akan Anda lakukan, sehingga orang-orang mempercayai mereka. Bahkan, karyawan Anda mungkin diam-diam lebih takut kepada tangan kanan Anda daripada Anda karena mereka tahu seberapa besar Anda mempercayai dan bergantung pada mereka. Terkadang mereka mungkin adalah orang terpintar di ruangan selain Anda, tetapi tidak ada tipe kepribadian yang cocok untuk semua orang. Salah satu kualitas utama dari tangan kanan terbaik adalah semua tangan kanan itu setia. Mereka akan memiliki pengalaman bertahun-tahun bekerja dengan Anda. Entah mereka akan ada di sana sejak awal, tetap bersama Anda ketika semua orang meragukan Anda, atau mereka akan turun tangan tepat sebelum Anda mulai naik daun. Sekarang, mereka adalah orang yang Anda kirimi pesan teks ketika terjadi sesuatu, baik atau buruk. Itu adalah salah satu posisi paling terpercaya yang dapat dipegang siapapun dalam kehidupan orang sukses. Namun, tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat membeli ketenangan pikiran seperti itu setelah Anda berhasil. Mereka harus ada di sana sebelum uang mulai masuk agar Anda benar-benar mempercayai mereka. Tangan kanan Anda akan mengambil alih hal-hal yang tidak dapat Anda tangani lagi. Jadi, Anda akan memiliki titik buta yang Anda percayai untuk mereka tangani. Ini seperti pernikahan, komitmen seumur hidup. Hanya saja tanpa sumpah
gereja, dan hukum komunitas atau properti. Pada tahap kehidupan Anda ini, ruang adalah salah satu aset Anda yang paling berharga. Tanpa itu, akan sangat mudah untuk menyerah di bawah tekanan dari semua yang harus Anda lakukan. Dan ini tidak seperti Anda bisa pergi ke mesin pencari, memasukkan koin, dan meminta nomor 5 untuk ruang. Tidak, Anda harus menempatkan orang lain di depan Anda yang akan menjaga ruang itu saat Anda membutuhkannya. Terkadang itu adalah ruang strategis seperti rapat yang dipesan 2 kali yang tidak dapat Anda lewatkan. Terkadang itu adalah ruang mental tempat Anda bermain golf untuk menjernihkan pikiran saat mereka menjalankan kapal. Dan terkadang itu bahkan ruang emosional tempat mereka turun tangan dan memberitahu anggota keluarga Anda bahwa Anda tidak akan dapat menghadiri suatu acara. Dan mereka akan mengatur hadiah dan kartu yang bagus dari Anda. Orang miskin tidak memiliki tangan kanan. Sebaliknya, mereka memiliki ketergantungan. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang selalu membutuhkan bantuan, tetapi tidak pernah menawarkannya. Teman, kolega, dan anggota keluarga akan menghabiskan waktu mereka dengan terus-menerus menelepon dan meminta bertemu hanya untuk bertukar kabar. Mereka akan menghabiskan uang mereka dengan meminta bantuan sekali lagi. Mereka akan menghabiskan energi mereka dengan memastikan bahwa bantuan itu tidak akan pernah datang hanya sekali. Semua ini hanya akan menambah kebisingan. Dan jika kesuksesan Anda menonjol, lebih banyak orang yang bergantung pada Anda akan mulai bermunculan. Masalahnya, jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang selalu menambah beban Anda alih-alih meringankannya, maka Anda akan terus terjebak melakukan segalanya dan tidak akan pernah memiliki waktu untuk keluar dari mode bertahan hidup. Orang-orang di puncak telah mempelajari pelajaran ini sejak lama, dan mereka sampai di posisi mereka sekarang dengan memilih satu orang yang tidak perlu mereka kelola. Seseorang yang loyal dan proaktif dan pergi bersama mereka sementara ruangan yang penuh dengan selebaran berteriak tentang betapa tidak adilnya mereka. Memotong lemak ini adalah hal yang wajar. Dan nomor 5, orang yang tidak berguna. Dan bagaimana suatu hari nanti Anda akan membuat keputusan yang sangat bodoh dan tidak masuk akal, sehingga Anda akan mengambil risiko menghancurkan semua yang telah Anda bangun. Satu-satunya hal yang akan menghentikan Anda adalah orang yang tidak Anda kenal. Sekarang, orang yang tidak Anda kenal melakukan 2 hal utama. Mereka melindungi Anda dari orang lain dan mereka melindungi Anda dari diri Anda sendiri. Dan percayalah, oke, Anda benar-benar akan membutuhkannya. Mari kita bahas tangganya terlebih dahulu. Jadi, kesuksesan Anda akan naik ke kepala Anda di beberapa titik, terutama setelah Anda mulai membuat serangkaian keputusan yang sukses. Jangan khawatir, itu terjadi pada semua orang. Dan sebelum Anda berpikir Anda terlalu rendah hati dan membumi untuk itu, ketahuilah bahwa itu adalah kekurangan dalam otak kita. Ketika Anda membuat beberapa keputusan yang baik dan itu membuahkan hasil, otak Anda tidak hanya mencatat keputusan itu sebagai sebuah keberhasilan. Itu meningkatkan seluruh citra diri Anda. Anda berhenti berpikir, saya membuat keputusan yang baik, dan mulai berpikir, saya pandai membuat keputusan. Sejak saat itu, kepercayaan diri Anda meningkat lebih cepat daripada keterampilan Anda. Dan Anda bahkan tidak akan menyadari bahwa Anda membuat keputusan bodoh, bahkan ketika orang lain melihatnya dengan jelas. Dan 99% dari orang-orang ini akan terlalu takut untuk memberitahu Anda apa yang sebenarnya mereka pikirkan, atau mereka telah berdoa agar Anda jatuh. Anda akan memiliki beberapa suara yang berbicara. Mereka akan masuk akal dan mereka akan mengganggu Anda karena apa yang mereka ketahui, Anda membangun kapal ini, bukan, kecuali mereka memberitahu Anda pendapat mereka secara pribadi. Mereka memiliki fakta dan angka untuk mendukung apa yang mereka katakan. Jadi, sepertinya mereka tidak mencoba mempermalukan Anda atau menghentikan Anda untuk melanjutkan ide hebat tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang perlu Anda pertahankan. Mereka akan menjadi duri dalam daging Anda, tetapi lebih baik duri yang Anda kenal dan bayar daripada orang-orang di luar sana yang menunggu Anda mengacau. Dan mereka juga akan melindungi Anda dari orang-orang itu. Semakin kaya Anda, semakin banyak orang yang menginginkan sesuatu dari Anda. Orang-orang yang tidak Anda kenal akan menyaring omong kosong dan penjual minyak ular yang menyamar sebagai mitra bisnis potensial. Mereka tidak takut mengecewakan Anda atau orang lain. Jadi, mereka bersedia memberitahu Anda saat suatu kesepakatan terdengar buruk atau saat suatu peluang tidak sepadan bagi Anda. Dan bukan berarti mereka berpikiran sempit atau negatif. Mereka hanya bersikap praktis. Jika tidak berhasil, ya sudahlah. Dan Anda butuh orang-orang di sekitar Anda yang akan mengingatkan hal itu. Sekarang, Anda mungkin bisa menebak apa yang dimiliki orang miskin, bukan? Mereka punya orang-orang yang selalu mengiyakan. Atau lebih buruk lagi, mereka punya orang-orang yang mungkin. Dan tentu saja, ya, orang-orang terdengar baik karena semua orang tampak sangat mendukung dan memberi semangat. Tetapi jika mereka hanya menyanjung dan menggembar-gemborkan Anda, maka jelas mereka berbohong
tentang sesuatu. Tidak peduli seberapa hebatnya Anda tidak mungkin sehebat itu. Masalahnya, kebohongan mereka tidak selalu disengaja. Mereka hanya tidak memiliki kapasitas untuk berpikir lebih jauh dari apa yang baru saja Anda katakan. Mereka punya tanggapan siap pakai untuk hal-hal yang Anda katakan dan itu akan berakhir dalam kekosongan. Mereka tidak memikirkan berbagai masalah yang mungkin timbul, bagaimana hal itu dapat memengaruhi Anda dalam jangka pendek atau panjang, atau apakah hal itu sesuai dengan kekuatan Anda atau tidak. Mereka tidak... Bisa pakai kris buat bayar angkot. Bikinnya di aplikasi GoPay Merchant gratis. Here you go. Hal itu dapat memengaruhi Anda dalam jangka pendek atau panjang, atau apakah hal itu sesuai dengan kekuatan Anda atau tidak. Mereka tidak memiliki pengetahuan untuk memberikan saran yang tepat dan bermanfaat. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan hal-hal seperti itu bisa berhasil atau patut dicoba. Dan apa yang seharusnya Anda lakukan dengan informasi itu selain menganggapnya sebagai dukungan seperti orang-orang yang selalu berkata ya, mungkin orang-orang tidak memiliki pandangan jauh ke depan untuk memikirkan segala sesuatunya dengan benar sehingga mereka memiliki respons otomatis dan kemudian mungkin orang-orang mengambil langkah ekstra karena mereka juga tidak memiliki nyali untuk mempercayai penilaian mereka sendiri. Mereka tidak ingin bertanggung jawab untuk mengatakan tidak kepada Anda. Jadi mereka berada di tengah-tengah dan ketidakpastian mereka menjadi menular. Sebenarnya, dalam psikologi perilaku, ada fenomena yang disebut bias keinginan sosial. Itu terjadi ketika orang mengatakan atau melakukan sesuatu hanya karena mereka tahu orang lain akan menyukainya. Itulah tepatnya orang-orang yang selalu berkata ya, mereka bahkan tidak dapat menahan diri. Mereka menginginkan kedamaian dan getaran yang baik daripada gesekan, bahkan jika itu disertai dengan kegagalan. Nah, sekarang Anda bisa mengerti mengapa orang kaya rela membayar mahal agar orang lain menantang dan mengkritik mereka. Lebih baik menghadapinya daripada membuat keputusan yang bisa membahayakan apa yang telah Anda bangun. Semua itu karena Anda dikelilingi oleh paduan suara orang-orang yang selalu setuju. Baiklah, sekarang setelah Anda mengetahui semua tentang 5 orang yang tidak dimiliki orang miskin dan orang kaya tidak bisa hidup tanpanya, beritahu kami siapa yang paling menonjol bagi Anda. Mana yang menurut Anda hilang dari tahap kehidupan Anda ini? Setelah Anda tahu apa yang hilang, Anda dapat mulai mencarinya. Dan jika Anda membutuhkan dorongan untuk itu, maka Anda tahu aplikasi Alux akan menemani Anda di setiap langkah. Saya akan ada di sana bersama Anda di aplikasi dengan sekelompok mentor ahli kami untuk mengoptimalkan pikiran dan tubuh Anda untuk mengajari Anda cara berjejaring dan terhubung, membantu Anda menemukan tangan kanan Anda sendiri, dan bahkan memberi Anda sedikit pemeriksaan realitas cinta yang keras saat Anda membutuhkannya. Unduh aplikasi dan pindai kode QR untuk mendapatkan diskon Anda. Dan jika Anda menyukai video ini, maka kami punya lebih banyak untuk Anda. Lihat video kami yang lain, 5 orang yang Anda butuhkan di perusahaan Anda. Sampai jumpa di